Buka Alkitab kita Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat yang genap, saudara membacakan ayat yang ganjil. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, dimulai dari saya, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13 saudara. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat yang ke-15 saudara. Ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman. Ayat 18 bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Yang percaya katakan amin. Saudara, kenapa harus menjadi pelaku firman? Dan itu perlu kita pertanyakan kepada diri kita, karena kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kira-kira ketika ada pertanyaan ini kepada saya dan saudara, jawaban yang muncul, yang saudara berikan apa kira-kira? Kenapa harus menjadi pelaku firman? Kita ibadah malam ini itu melakukan firman. Tuhan memanggil kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita melayani saudara. Kita membaca ayat barusannya, firman Tuhan barusan. Bahkan kita menyembah Tuhan. Itu kita di dalamnya melakukan firman Tuhan. Kenapa harus menjadi pelaku firman Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena menjadi pelaku firman telah menerima anugerah Allah. Kita baca pasal yang kedua ayat yang ke-12. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, kita menjadi pelaku firman karena didorong oleh sesuatu yang besar, yaitu anugerah Allah yang telah kita terima. Kerjakan keselamatanmu, di sini banyak orang saudara salah mengerti kalau tidak meneliti baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Mereka mengatakan bahwa kerjakan keselamatanmu berarti keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu belum final saudara. Perlu dikerjakan dengan apa? Dengan saya melayani, dengan saya baca Alkitab, dengan saya memuji Tuhan, dengan saya hidup benar, dengan saya hidup dalam kekudusan. Baru saya bisa memperoleh keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Arti yang dimaksud sebenarnya di sana kalau kita mempelajari dengan teliti dengan baik, yaitu setiap orang percaya diperintahkan untuk bekerja dengan taat pada firman Allah disebabkan oleh karena telah diselamatkan. Kenapa dikatakan demikian saudara? Jelas di dalam pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-11, Paulus menuliskan bagaimana Yesus telah melakukan karya keselamatan itu. Allah turun ke dalam dunia menjadi seperti manusia saudara.
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia datang dari tempat yang mulia ke tempat yang hina. Di bumi ini menjadi seperti saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memberikan anugerah kepada saya dan saudara. Ini menarik. Saya berkali-kali bilang ini adalah keistimewaan kekristenan, saudara. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena kita telah menerima anugerah yang besar dari Allah. Apa itu? Keselamatan kekal. Itu final, saudara. Makanya Efesus 2:8 mengatakan oleh iman kamu diselamatkan. Ayat ke-9, itu bukan hasil usahamu tetapi murni pemberian Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya fondasi di dalam kekristenan. Ini alasan yang tepat kenapa kita harus melakukan firman. Bukan karena alasan-alasan yang lain, tidak. Karena sesuatu yang besar, nyawanya diberikan kepada kita. Kasih karunia yang telah diterima, jelas kalau kita baca di Filipi pasal yang ke-1, saudara. Filipi pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Itu berbicara mengenai anugerah. Oleh karena kamu semua turut mendapat apa saudara? Bagian di mana? Di dalam kasih karunia. Jadi ada sebabnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-12, kerjakan keselamatanmu. Karena ini loh, karena engkau telah mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku. Filipi pasal 1 ayatnya ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tetapi jika harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan, ini kita tahu bahwa Filipi ini surat Paulus di mana? Di penjara. Ada surat Paulus dari penjara, Filipi, Efesus, Kolose, Filemon. Dia menulis ini saudara waktu di penjara karena imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi dia terus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Telah mendapat kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka harus keluar untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia dengan takut dan gentar. Beberapa minggu yang lalu saudara, saya sering diganggu gitu ya. Diganggu sama cewek. Bukan aneh-aneh, tidak, tentang Injil saudara. Saya diganggu saudara dengan maksud dia mau menginjili saya gitu. Tapi juga saya senang karena dia menawarkan untuk belajar Bible, belajar Alkitab. Tak bilang, oke, saya mau, gak apa-apa. Saya mau belajar juga. Dan ternyata ini saudara, setelah saya pelajari, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang penting gitu ya. Dan menyedihkannya, ketika saya mengatakan begini, menurut kakak, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Apakah itu kurang cukup untuk menyelamatkan saya yang berdosa ini? Dia mengatakan, tidak saudara. Dan saya sangat sedih. Tidak. Terus, ya itulah saya ajak Jerry gitu ya untuk masuk ke Bible. Kita akan belajar di sana. Jadi karena apa? Karena mereka salah memahami ayat ini saudara. Kerjakan keselamatan. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu belum sempurna. Kalau begitu apa bedanya kekristenan dengan iman di luar sana saudara? Akhirnya saya mengatakan kepada dia, tidak demikian.
Justru keunikan kekristenan adalah engkau diselamatkan karena anugerah, karena cuma-cuma Allah yang datang ke dalam dunia menggantikan posisimu yang seharusnya masuk neraka. Dipindahkan engkau ke tempat yang terang, menikmati kemuliaan Allah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Allah selama-lamanya. Sejak itu saudara, dia enggak kontak-kontak aku lagi. Tapi tak bilang ya sudah, yang penting tugasku aku sudah sampaikan gitu ya. Next. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan begini, mujizat terbesar yang telah orang percaya terima dari Allah adalah anugerah keselamatan. Inilah yang menjadi alasan yang tepat bagi orang percaya untuk taat melakukan firman Allah. Jadi saudara harus punya prinsip yang benar. Kita taat kepada firman Tuhan karena Allah terlebih dahulu mengasihi. Saya sebagai full timer hamba Tuhan saudara, ini alasan saya. Dan ini yang memampukan saya. Ini fondasi yang tepat untuk kita hidup dalam ketaatan, bukan yang lain. Injil berbicara mengenai keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Jadi saudara menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan karena telah menerima anugerah Allah yang besar. Apa itu? Mujizat tentang keselamatan. Next. Saudara yang dikasih oleh yang kedua dengan cepat. Menjadi pelaku firman, di sana ada intervensi Allah saudara. Ada campur tangan Allah yang tidak kelihatan. Kita baca di ayat yang ke-13, saya membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, sekali lagi. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, sekali lagi. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita manusia gitu ya. Kalau kita melihat kapasitas kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, kita nggak bisa konsisten loh. Kalau kita mau jujur untuk melakukan firman. Yang setuju katakan setuju. Saudara, tetapi poin firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita menjadi pelaku firman karena Allah ada di dalam kita. Dia yang mengerjakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ada campur tangan Allah di sana. Next. Bahasa aslinya mengatakan begini saudara. Dikerjakan sekarang secara aktif dan menyempurnakan. Jadi ketika saya dan saudara mau mengatakan, Tuhan aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Tetapi Tuhan kenapa ini terlalu berat? Tuhan aku gak mampu. Ini kita sudah memiliki kuncinya gitu saudara. Udah buka pintunya. Setelah itu Allah yang bekerja di dalamnya. Ini yang Paulus tekankan kepada jemaat-jemaat yang di Filipi. Dan Paulus sendiri mengalami kebenaran firman Tuhan ini saudara. Dia mengatakan kepada jemaat-jemaat di Filipi, engkau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar karena engkau telah menerima mujizat yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan. Ya. Dan dia, yaitu Allah itu sendiri yang mengerjakan kebenaran firman Allah itu di dalam dirimu menurut kerelaannya. Sekarang secara aktif saudara, Allah itu berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Jadi Allah yang ada di dalam diri orang percaya sebenarnya yang akan mengefektifkan atau menyempurnakan kehendaknya. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Kita ingat Efesus 1 ayat 14 mengatakan bahwa Roh Kudus itu telah dimeteraikan,
di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Maka yang dikatakan benih ilahi itu loh, ada di dalam diri kita. Amin saudara. Itu yang membedakan kita. Orang di dalam Yesus dan di luar Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan begini saudara. Aku ini rasul, aku ini hamba, pelayan yang setia. Bahkan dia mengatakan hidupnya adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan baginya hidup memberi buah di dunia ini. Paulus terus rindu saudara, mengenal Allah dan mengenal kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bahkan menarik yang dia mengatakan begini, memberitakan Injil keharusan, kewajiban bagi dia. Dan celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Saudara, sebagai statusnya seorang manusia gitu ya. Siapa yang menggerakkan dia sehingga dia mengatakan begini, celakalah aku kalau jika tidak memberitakan Injil. Aku mau terus mengalami kuasa kebangkitan Allah. Siapa yang menggerakkan? Yaitu tadi Allah yang mengerjakannya di dalam diri Rasul Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya menjalani sekolah teologi gitu ya, kita tinggal di asrama. Suatu ketika saudara saya berkelahi gitu ya, karena satu peristiwa dan saya ini dipukul saudara, ditendang berkali-kali gitu ya. Setelah itu secara daging saya ingin melawan, secara daging. Tapi di dalam diri saya ada Roh Kudus saudara. Dia bilang datangin dia, ampuni dia. Waduh. Dan saya matikan kedagingan saya saudara. Saya hampiri dia, saya bilang aku mengampunimu. Tapi setelah itu saudara saya nangis. Saya nangis. Saya bilang kenapa kok sampai begini Tuhan gitu. Kenapa sampai begini gitu. Kenapa? Ya karena Allah yang mengerjakan itu di dalam diri saya. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, kerelaan berbicara apa saudara? Berdasarkan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kasih karunia yang ada dalam diri kita yang Tuhan berikan, Dia akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, siapapun itu orang Kristen, ketika dia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia mampu. Karena apa? Ada Allah di dalam dirinya yang mengerjakannya menurut kerelaannya. Belas kasihan Allah. Jadi Allah tidak pernah tinggal diam saudara. Bagian kita mau melakukan. Ketika saya bilang Tuhan aku mau mengampuni. Dan Tuhan mampukan untuk datangin orang itu. Saya bilang aku mengampunimu. Secara manusia pengen hajar gitu. Allah yang memampukan. Dan setelah itu saudara, saya mengalami damai sejahtera. Saya mengalami firman itu. Yang memerdekakan saya, memberikan saya kemenangan untuk menghadapi persoalan gitu. Makanya Paulus mengatakan, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Memang ketika kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, menjengkelkan saudara. Ada orang-orang yang menyakiti gitu. Saya jengkel. Dan saya tidak puas. Kenapa dia memukul saya gitu ya. Jadi ketidakpuasan apa yang orang lain lakukan dan apa yang kita lakukan, kita tidak puas. Saudara, seharusnya
kita mau menjadi pelaku firman Tuhan karena Allah ada di dalam diri kita. Dan itu sudah lebih dari segala-galanya yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berbantah-bantahan, saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, ketika engkau menjadi pelaku firman Tuhan, ketika Allah mengatakan engkau harus melakukan kasih, engkau harus melepaskan pengampunan, engkau harus memberkati, engkau harus memberitakan Injil. Jangan engkau mengatakan, oh Tuhan, aku gak mampu. Oh Tuhan, aku pertimbangkan dulu. Jangan, saudara. Ingat, Allah yang memampukan. Dan kita lihat bagaimana Abraham ketika Allah mengatakan begini, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham melakukan persis yang Allah perintahkan. Karena Allah yang perintahkan, maka Allah juga yang bertanggung jawab memampukan saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan keterbatasan kita, tapi yang pasti kita punya kelemahan, saudara, yang membuat kita seringkali jatuh. Tapi ketika firman Tuhan kita dengar malam ini bahwa Allah yang mengerjakannya, maka hiduplah dalam pimpinan Allah itu. Allah mau berkarya di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Melakukan firman sebenarnya bukan hal yang tersulit jika seseorang mengerti bahwa hidupnya bagi Allah dan berbicara tentang Allah yang harus dinyatakan melalui pikirannya, perkataannya, dan tindakannya, sebab ada intervensi Allah, ada campur tangan Allah, ada karya Allah di dalamnya. Yaitu tadi yang akan memampukan kita, menopang kita, mendorong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tahu perumpamaan benih yang ditabur, saudara. Ada yang tertabur di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak duri. Tapi yang berhasil itu di mana? Di tanah yang baik. Dia berakar, dia berbuah, dia menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Ini luar biasa, saudara. Next. Saudara, poin saya yang ketiga, menjadi pelaku firman memastikan kehidupan seseorang yang biasa jadi luar biasa. Di ayat yang ke-15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini Paulus sampaikan sebenarnya kepada orang-orang Filipi. Mereka juga menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan daging mereka, saudara. Dalam jemaat itu ada orang Yahudi, ya, ada orang-orang non-Yahudi. Dan orang-orang yang Yahudi ini, saudara, terlalu mengutamakan begini, melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Tujuannya adalah supaya, yaitu tadi, memperoleh kehidupan yang kekal. Dan apa yang terjadi, hidup mereka tidak sama, ya, tidak sama dengan kehendak Allah. Dan tidak bisa membedakan mana orang Kristen, mana yang bukan orang Kristen.
Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, engkau harus bersinar sebagai terang di dunia. Jadi ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 kita membacakan semua tadi. Taat, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, pasti kita bercahaya, saudara. Amin. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah kehendak Allah, firman Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-14-15 ini tadi, bagaimana Paulus sebenarnya di sana menjelaskan karakter kehidupan orang-orang dunia, orang-orang yang di luar Yesus. Dia mengatakan begini, hati yang bengkok, mereka tidak adil, saudara. Melengkung, gak tahu melengkungnya berapa derajat gitu ya. Mungkin 180 derajat atau 360 ya. Terus berliku-liku jalannya. Dan mereka sesat, rusak moralnya, mengalami kemerosotan rohani. Makanya Paulus juga di dalam Roma pasal yang 10 ayat yang pertama, di sana mengatakan bahwa mereka tidak mengerti kebenaran Allah, kehendak Allah. Karena apa? Karena mereka membuat kebenaran bagi diri mereka sendiri. Dan ini yang sulit. Dan menjalankan ritual keagamaan secara rutinitas. Next. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau begitu, orang percaya akan terlihat jelas berbeda dengan orang dunia jika orang tersebut mempraktekkan karakteristik Kristus dalam hidupnya dan jadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tuhan rindu, saudara. Kehidupan saya dan saudara bukan menjadi biasa-biasa saja. Lagu-lagu tadi mengatakan bahwa berjalan bersamamu gitu ya. Tak akan ku gentar, tanganmu yang menopangku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berapa di antara kita yang mau hidupnya menjadi orang-orang luar biasa? Solusinya adalah jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengalami ini sendiri, saudara. Hidupnya menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Bahkan dia mati sangat mengerikan, saudara. Kenapa? Karena dia mau menjadi pelaku firman Tuhan itu tadi. Disebabkan oleh karena telah menerima anugerah itu. Dan karena Allah yang mengerjakan kebenaran firman Allah itu dalam hidupnya. Dan itu yang membuat dia dari orang yang biasa menjadi luar biasa. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita malam ini. Mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Ketika saya dan saudara menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka ketika ada ombak, saudara, ketika ada masalah, ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, saudara tetap teguh. Amin. Dan ini saya alami sendiri, saudara. Yang membuat kita tetap teguh di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan kebencian, lepaskan pengampunan, saudara. Hidup dalam amarah, lepaskan amarah itu. Hidup dalam kedengkian, iri hati, ayo lepaskan. Itu virus yang membahayakan, saudara. Itu akan menjalar kemana-mana gitu ya. Yang membuat saya dan saudara tersesat. Tersesat, saudara. Kita mau bernapas aja susah gitu. Mau bersuka cita aja susah. Karena apa? Ada virus itu. Virus apa? Virus dosa, saudara. Mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Berjalan dalam kehendak Allah, mengubah kehidupan seseorang yang biasa, penuh kelemahan, keterbatasan, akan menjadi orang yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Amin, saudara. Amin, kebenaran firman Tuhan.